Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Cindy Amelia Putri dengan NIM D1B023078. Saya Yunus Iskandar dengan NIM B023069. Saya Fadila Basya dengan NIM D1B02360. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Wewenang dan Delegasi serta Pendelegasian. Pengertian, wewenang ialah hak untuk melakukan sesuatu atas pemerintah dan melarang orang lain untuk melakukan sesuatu demi tercapainya tujuan. Sebaliknya, pendelegasian ialah proses pelimpahan wewenang, tugas dan tanggung jawab dari manajemen puncak kepada orang lain agar bisa dipertanggungjawabkan pelaksananya. Wewenang dapat dibagikan menjadi dua, yaitu wewenang formal dan wewenang tidak formal. Wewenang formal adalah wewenang yang diperoleh oleh seseorang atau organisasi berdasar keputusan tingkatan organisasi yang lebih tinggi. Sedangkan wewenang tidak formal biasanya lahir atas dasar petunjuk dan tidak melalui prosedur organisasi yang telah ditentukan atau tidak resmi. A. Pandangan klasik. Menurut pandangan ini, manajer berhak untuk memerintah karena ada tingkatan yang lebih tinggi, sedangkan karyawan berkewajiban untuk menjalankannya. Bila ditelusuri, sumber wewenang tertinggi dalam suatu perusahaan ialah pemilik perusahaan atau stockholders. B. Pandangan penerimaan. Menurut pandangan penerimaan, wewenang akan timbul hanya jika kelompok ataupun individu yang diperintah oleh wewenang tersebut telah tersedia untuk menerimanya. Hal ini berbeda dengan pandangan klasik yang berfokus pada pemberi wewenang. Dalam pandangan penerimaan, penerima pemerintah bisa menentukan untuk menerima perintah tersebut ataupun tidak. Seseorang harus mempunyai kekuasaan atau power, karena dengan kekuasaan, seseorang bisa mempengaruhi sekaligus memaksa agar bawahan dapat melaksanakan perintahnya. Kekuasaan itu sendiri berasal dari beberapa sumber, sehingga jenisnya pun bisa diklasifikasikan berdasar sumbernya, yakni sebagai berikut. Yang pertama, kekuasaan paksaan atau coercive power. 2. Kekuasaan balas jasa atau reward power. 3. Kekuasaan pengendalian informasi atau control of information. 4. Kekuasaan sah atau legitimate power. 5. Kekuasaan panutan atau referent power. 6. Kekuasaan ahli atau expert power. Wewenang lini staf dan fungsional. A. Wewenang lini atau line authority. Wewenang ini dimiliki oleh manajer lini yang secara langsung mengambil keputusan demi ketercapaian tujuan organisasi. Pada bagian organisasi, wewenang lini ditunjukkan oleh garis yang menghubungkan manajemen puncak dan manajemen lini tingkat bawah. Wewenang lini di antara organisasi yang satu dan organisasi lainnya bisa saja berbeda, karena jenis dan ukuran setiap organisasi tersebut pun berbeda-beda. B. Wewenang staf atau staff authority. Wewenang staf ialah hak yang dimiliki oleh staf ataupun ahli untuk memberi saran, rekomendasi ataupun konsultasi. Nasihat staf ahli biasanya diberikan berdasarkan keahlian, pengalaman, ataupun hasil riset yang dilakukan. C. Wewenang staf fungsional. Wewenang ini sering dijumpai dalam berbagai organisasi mengingat banyaknya kegiatan yang perlu dijalankan oleh organisasi, baik terkait penyeragaman hingga ketingkatan tertentu maupun terkait pengungkapan aplikasi keahlian. Pendelegasian wewenang. Pendelegasian wewenang merupakan proses untuk menyampaikan otoritas dari atasan kepada bawahan, agar para manajer memiliki otoritas untuk melaksanakan aktivitas-aktivitas. Pendelegasian wewenang perlu agar manajer bisa menggunakan berbagai sumber daya organisasi secara optimal. Ada 3 tahapan pendelegasian wewenang, yakni sebagai berikut. A. Manajer menetapkan tanggung jawab. Dalam hal ini, manajer menjelaskan pekerjaan atau tugas yang dilakukan bawahan. B. Manajer memberikan wewenang untuk melakukan sesuatu kepada karyawan di bawahnya, bersamaan dengan serangkaian tugas yang meliputi wewenang tersebut. C. Manajer membuat suatu pertanggungjawaban. Dalam menerima suatu beban tugas dari manajer, karyawan berkewajiban langsung terhadap manajer untuk menyelesaikan tugas tersebut dan mempertanggungjawabkan hasil penyelesaiannya tersebut.
Pembicaraan utama dari suatu proses pendelegasian ialah keunggulan pimpinan yang biasanya disebabkan oleh kurangnya keyakinan pimpinan terhadap kemampuan karyawannya. B. Pimpinan merasa mampu untuk mengerjakan pekerjaannya sendiri. C. Kurangnya kemampuan pimpinan dalam mendidik kadernya. D. Pimpinan takut untuk menghilangkan wewenangnya. Dan E. Pimpinan tidak mau mengambil risiko. Delegasi yang efektif. Pendelegasian wewenang yang efektif ialah pelimpahan wewenang dan mempersilakan orang lain untuk menjalankan tugasnya dengan berbagai cara yang terbaik. Dan ada 3 persyaratan dari suatu pendelegasian yang efektif, yakni A. Adanya kesediaan manajer untuk memberi kebebasan bagi karyawannya yang terkait penyelesaian tugas yang didelegasikan. B. Adanya komunikasi terbuka di antara manajer dan karyawan. Dan C. Manajer mampu menganalisis berbagai faktor mulai dari sasaran organisasi, persyaratan, tugas, hingga kemampuan karyawan. Persyaratan di atas perlu dipenuhi agar tugas pendelegasian dapat dijalankan secara efektif seperti diuraikan berikut ini. A. Memutuskan pekerjaan yang akan didelegasikan. B. Memutuskan siapa yang akan ditugaskan. C. Dukungan sumber daya. D. Tugas didelegasikan. E. Perlunya campur tangan. Dan F. Melakukan feedback atau timbal balik. Prinsip pendelegasian. Ada beberapa prinsip pendelegasian, yaitu sebagai berikut. A. Prinsip skala. Jalur ini diperlukan untuk memperjelas 1. Kepada siapa delegasi diberikan, 2. Kepada siapa pertanggungjawaban diberikan, dan yang ketiga, dari siapa delegasi diterima. Prinsip pendelegasian. B. Prinsip delegasi penuh. Prinsip ini dijalankan untuk menghindari hal-hal berikut. 1. GAP, yakni adanya tugas yang tidak memiliki penanggung jawab. 2. Overload, yakni tanggung jawab beserta tugas yang sama diberikan kepada lebih dari 1 orang. 3. Split, yakni tanggung jawab beserta tugas yang sama diberikan kepada lebih dari 1 unit organisasi. C. Prinsip kesatuan pemerintah. C. Prinsip kesatuan perintah, yakni prinsip di mana setiap bawahan di dalam suatu organisasi semestinya hanya melakukan pelaporan ke satu atasan. Hal ini dilakukan agar tidak membingungkan bawahan itu sendiri akibat perbedaan penilaian atasan. Sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi terjadi apabila dalam organisasi hanya sebagian kecil saja dari wewenang pimpinan puncak yang didelegasikan kepada bawahan. Desentralisasi terjadi jika sebagian besar wewenang didelegasikan oleh pimpinan puncak kepada